Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur dipertemukan di kajian pada malam hari ini untuk melanjutkan tema kita yang berkaitan dengan fikih Asma al-Husna, memahami Asma al-Husna. Kemudian para jamaah sekalian, masih dengan nama yang pertama, tidak lain adalah nama Allah. Nama Allah. Allah ini mengandung dua makna para jamaah sekalian. Yang pertama mengandung makna al-ilahah atau uluhiyah. Ilahiyah ini adalah ketuhanan para jamaah sekalian. Apa? Ketuhanan kalau kita melihatnya dari sisi Allah, maka Allah itu memiliki sifat ketuhanan, ilahiyah. Kalau kita melihat dari sisi kita ini sebagai makhluk, sebagai hamba Allah sendiri para jamaah sekalian, maka Allah ini konsekuensinya apa? Layak dan berhak untuk diibadahi. Karena kita yang melakukannya, maka dari sisi kita, maka Allah adalah ma'bud. Apa? Ma'bud yang diibadahi. Bisa kita pahami? Kalau kita melihat dari keduanya, maka Allah ini adalah apa? Ma'luh dalam bahasa Arab, yang tidak lain adalah artinya ma'bud, yang diibadahi para jamaah sekalian. Kalau ditarik dari sisi bahasa ya, dari sisi bahasanya, Allah ini kan ada alif, kemudian lam, kemudian lam lagi, kemudian huruf apa terakhir? Ha. Jadi Allah kita ucapkan bagaimana? Allah dengan tafkhim, ditebalkan para jamaah sekalian. Bukan Allah, tapi Allah. Tasydid dia. Kalau kita tarik dari sisi ini, dari sisi bahasa ataupun akar kata ini, asalnya adalah ilahun, hamzah, lam sama ha. Ilahun para jamaah sekalian. Biasa orang Arab untuk mengenalkan sesuatu itu ditambahkan di depannya alif lam. Alif lam ditambahkan ilah menjadi al-ilah, kan begitu? Al-ilahu. Nah, karena sebagian besar orang Arab itu tidak suka mengucapkan sebuah kata dan kata itu berat di lisan, akhirnya apa yang mereka lakukan para jamaah sekalian? Hamzahnya ilah ini, i-nya itu dihilangkan. Jadi sisanya huruf apa? Alif, lam, lam, ha. Gitu. Kemudian lam dua ini disatukan, diidghamkan kalau kita bahasa tajwidnya. Jadi bersatu dua lam ini menjadi apa? Allah. Itu dari bahasanya para jamaah sekalian. Ya. Jadi Allah ini maksudnya, maknanya apa? Yaitu ilah, fi'al kalau wazannya, timbangannya, yang artinya ma'luh, yang diibadahi. Makanya semua ahli bahasa di dalam kitab-kitab mereka memaknai ilah ini ataupun Allah
adalah at-ta'abbud, yaitu peribadahan. Kalau kita sudah memahami benar masalah ini dari sisi bahasa, maka kalau kita menyebut Allah, maka Allah yang paling hak dan berhak untuk diibadahi. Karena penyematan, tempelan nama Allah sendiri sudah ada begitu. Nama Allah sendiri maksudnya adalah yang diibadahi. Makanya selain Allah, ibadah selain Allah batal para jamaah sekalian. Wa anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, kata Allah. Sebenarnya Allah itu dia yang paling hak. Yang mereka ibadahi selain Allah adalah batil para jamaah sekalian, batal. Tidak berhak untuk diibadahi. Ya para jemaah sekalian, itu dari sisi bahasanya. Makanya Allah memiliki dua pengertian. Kalau dari sisi Allah memang sifat ilahiyah, nempel, melekat pada Allah sendiri. Kemudian kalau kita melihat dari sisi seorang hamba, maka Allah ada makna adalah yang diibadahi. Karena hamba tugasnya adalah beribadah para jemaah sekalian. Kemudian para jamaah sekalian, pembahasan pada malam hari ini kita ngambil satu nama lagi, yaitu apa? Ar-Rabb. Ar-Rabb ini banyak disebutkan dalam Al-Quran para jamaah sekalian, dalam berbagai cara pengucapan ataupun cara penyampaian. Itu lebih dari 500-an kali di dalam Al-Quran, 500-an kali. Makanya Allah berfirman, yang paling pokok ini yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji lillah. Siapa? Allah Rabbil Alamin. Jadi digandeng di sini Allah dengan Rabb. Kemudian Allah juga berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Rabbil alamin. Digandeng para jamaah sekalian, Allah dengan Rabb al-alamin. Allah juga berfirman, Qul aghairallahi abghi rabban. Apakah selain Allah aku tujukan sebagai Rabb, wa huwa rabbu kulli syai'in, sedangkan Allah adalah Rabb segala sesuatu. Ini jelas Allah menyatakan Allah itu adalah Rabb. Kemudian Allah berfirman, wa ma tasya'una illa an yasha'allahu. Tidaklah kalian memiliki kehendak kecuali berdasarkan kehendak Allah. Allah ini Rabbul Alamin. Salamun qawlan mir Rabbir Rahim. Keselamatan, sebuah ucapan dari Rabb yang Ar-Rahim. Yang intinya para jamaah sekalian, Allah memiliki nama lain yang banyakkan digandeng, yaitu Rabb. Sedangkan makna Rabb adalah yang memiliki rububiyah atas semua makhluknya tanpa terkecuali, yaitu apa? Menciptakan. Kemudian yang namanya sifat rububiyah ini ada sifat penciptaan. Jadi Allah Rabb, Allah yang mencipta, iya. Kemudian mulkan, apa? Kerajaan. Kalau Allah Rabb, berarti juga Allah memiliki kerajaan, otomatis Allah adalah raja para jamaah sekalian. Kemudian memiliki tasarrufan, mengatur segala sesuatu ataupun tadbir, yaitu namanya raja ataupun Rabb. Perbuatan-perbuatan ini memang melekat pada diri Rabb, nama Rabb.
Nah, Rabb sendiri para jamaah sekalian memiliki beberapa makna ya, memiliki beberapa makna. Ibnu Jarir menyebutkan di sini, Ar-Rabbu fi kalamil Arabi mutasarrifun ala ma'anin. Kata-kata Ar-Rabb sendiri dalam bahasa Arab para jamaah sekalian itu tersebar untuk beberapa makna. Fasayyidu al-muta' fihim yud'a rabban. Pertama, seseorang sayyid ataupun pemuka, pemimpin yang dia ditaati para jamaah sekalian di sebuah kaum, maka juga dia ini dikatakan Rabb para jamaah sekalian. Dikatakan Rabb karena dia yang mengatur kaumnya. Kemudian ar-rajulu al-muslih asy-syai' yud'a rabban. Ada juga seseorang yang memperbaiki sesuatu, artinya yang mengajak kepada kebaikan, dia juga dikatakan Rabb karena dia melakukan sesuatu perbaikan. Kemudian al-malik li syai' yud'a rabb. Kemudian pemilik sesuatu juga dia dikatakan Rabb, yaitu pemiliknya dari sesuatu itu. Misalkan apa? Rabbu al-alamin, berarti pemilik alam ini. Kemudian apa? Rabbu al-baiti, misalkan pemilik rumah. Rabbu al-mazra'ati, pemilik sawah ataupun tanah kebun. Namun kalau tidak ada gandengannya para jamaah sekalian, cuma dikatakan satu saja, yaitu Rabbun, itu larinya hanya tertuju kepada Allah. Bisa dipahami? Jadi kalau ada orang mengatakan ya Rabbi, misalkan dia memanggil Rabbi, saya terkelek mana? Siapa yang dipanggil? Allah. Bisa dipahami? Karena kata Rabb ini cuma menyendiri, cuma sendirian. Kalau kita mengatakan ya Rabbi, berarti otomatis kita memanggil Allah. Kalau kita memanggil pemilik kebun, ya Rabba al-mazra'ati, berarti bukan Allah sekarang, tetapi siapa? Pemilik kebun sendiri. Bisa kita pahami? Apalagi para jamaah sekalian, Allah, Rabb ini digandeng dengan kata-kata Ka'bah misalkan, Rabbul Ka'bati. Maka spesial lagi, tidak ada yang memiliki Ka'bah kecuali Allah. Ataupun Rabbul Alamin, tidak ada yang memiliki alam ini kecuali siapa? Allah sendiri. Bisa kita pahami? Jadi memang kata Rabb ini lebih umum para jamaah sekalian. Tapi kalau kita sebutkan kata Rabb ini sendiri, itu hanya tertuju kepada Allah. Itu dimutlakkan namanya. Bisa kita pahami? Ini kata siapa? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Wa qad yatasarrafu aidan fi wujuhin ghairi dzalika, ghaira annaha ta'udu ala ba'di hadhihi al-wujuh ats-tsalatsah. Kemudian Ibnu Azir rahimahullah mengatakan, Ar-Rabbu yutlaqu fil lughati 'ala al-malik was-sayyid wal-mudabbir wal-murabbi wal-qayyim wal-mun'im. Jadi Rabb ini diitlaqkan kepada siapa? Al-Malik, seorang pemilik, seorang raja, was-sayyid, seorang pemimpin, al-mudabbir, pengatur, al-murabbi, yang mentarbiyah, yang mendidik. Kemudian al-qayyim, yang apa? Yang menegakkan. Al-mun'im, yang memberikan nikmat. Bisa kita pahami? Wala yutlaqu ghairu mudhafin illa 'ala Allah ta'ala, wa idza utliqa 'ala ghairihi udhifa fa yuqalu rabbuka. Makanya ditegaskan kembali yang seperti apa kita katakan tadi. Kalau disebutkan cuma Rabb, berarti itu penunjukannya kepada Allah saja. Maksudnya kalau disebutkan sendirian. Lalu pertanyaannya para jamaah sekalian, dari sisi makna,
Dan hakikat dari Rabb ini sendiri apa? Jawabannya apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim di sini. Kita bacakan perjamaah sekalian. Inna Rabba huwa al-qadir al-khaliqu al-bari'u al-musawwir. Ibnul Qayyim mengatakan Rabb itu dialah yang maha kuasa. Rabb itu dialah yang menciptakan. Rabb itu dialah yang membentuk. Kemudian yang menentukan ciptaan. Al-Hayyu juga Rabb itu. Rabb itu dia Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Rabb itu Al-Alim yang maha mengetahui. Rabb itu Al-Sami maha mendengar. Al-Basir maha melihat. Al-Muhsin maha baik. Al-Mun'im maha memberikan nikmat. Al-Jawad maha apa? Jawad itu loma bahasa sasarnya ataupun apa? Dermawan. Al-Mu'ti Al-Mani yang memberikan ataupun yang mencegah pemberian. Ad-Dar An-Nafi yang memberikan mudarat atau memberikan manfaat. Al-Muqaddimu Al-Muakhirun Al-Muakhir yang mengajukan ataupun yang mengakhirkan. Alladzi yudillu man yasha. Kalau kita sebutkan tadi begitu banyak. Apa kata Ibnul Qayyim? Para jamaah sekalian, Rabb ini yang memberikan petunjuk ataupun tidak memberikan petunjuk. Alladzi yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Karena apa? Kekuasaan mutlak punya dia, para jamaah sekalian. Rabb ini mutlak punyaan Rabb. Makanya dia yang memberikan petunjuk ataupun tidak memberikan petunjuk kepada orang yang ia kehendaki, kata Ibnul Qayyim. Wa yus'idu man yasha wa yusqi man yasha. Memberikan kebahagiaan juga kepada yang ia kehendaki ataupun memberikan kecelakaan kepada orang yang ia kehendaki. Wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Maka Rabb ini adalah yang memuliakan ataupun yang menghinakan orang yang ia kehendaki. Ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi allati lahu minha ma yastahiqu min al-asma'ul husna. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim dan sebagainya dari makna rububiyah, dari perbuatan-perbuatan Allah yang berhak untuk disematkan kepada Allah, dari sifat-sifat yang ada di balik Asma'ul Husna. Makanya kemarin dibahas semua Asma'ul Husna larinya kepada 3 nama. Pertama Allah, kedua Rabb, ketiga apa? Ar-Rahman. Kemudian apa kata beliau sini? Wa dzalika anna ma yum'inu an-nazar fi hadzal ismi wa ta'ammalu fi dalalatihi yashhadu qayyuman qama bi nafsihi wa qama bihi kullu syai'. Oleh karena itu barang siapa yang memahami makna ini dan memperhatikan secara baik-baik makna ini, ada qayyum yang maha berdiri sendiri. Makanya dia tidak membutuhkan sesuatu yang membuat dia berdiri atau mandiri lah istilahnya, ataupun segala sesuatu itu tergantung dia supaya berdiri. Semuanya membutuhkan qayyum ini. Fahuwa qaimun ala kulli nafsin bi khairiha wa syarriha, bi kulli nafsin. Jadi dia yang tegak berdiri atas segala jiwa, baik dia jiwanya baik ataupun buruk. Wa qad istawa ala arsyihi. Kemudian dia yang berdiri di atas, beristiwa di atas aras. Wa tafarrada bi tadbiri mulkihi fa tadbiru kulluhu bi yadihi. Maka pengaturan semuanya ada di tangannya. Wa masirul umuri kulluha ilaihi. Jadi semua urusan itu kembali kepada dia.
wa rasimut tadbirat nazilatun min indihi ala aidi malaikatihi bil ata wal man'i. Oleh karena itu, bentuk-bentuk pengaturan ini kembalinya kepada Dia, baik melalui perantara para malaikat untuk memberikan ataupun mencegah, menurunkan atau menaikkan, menghidupkan atau mematikan, memberikan taubat ataupun tidak memberikan taubat, menangkap ataupun memegang ataupun melepaskan, ataupun menguraikan segala kesulitan dan kesusahan. Pokoknya semuanya kembalinya ke zat yang satu ini, yang memiliki nama Rabb, para jamaah sekalian. Makanya Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'an. Mengiba, meminta segala apa yang ada di langit dan di bumi setiap hari, kata Allah di sini. Huwa fi sya'an. Dia memberikan semua permintaan, segala apa yang ada di langit dan di bumi, tanpa merasa sibuk atau merasa direpotkan lah, begitu para jamaah sekalian. Bisa kita pahami makna Rabb di sini. Makanya para jamaah sekalian, tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah sudah memberikan. Kemudian sebaliknya, tidak ada yang bisa memberikan kalau Allah mencegah. Tidak ada yang memprotes ketetapan Allah. Tidak ada yang menolak perintah Allah. Tidak ada yang mengganti kalimat-kalimat Allah. Malaikat dan Jibril semuanya naik kepada Allah. Kemudian amalan-amalan baik di siang hari ataupun di malam hari semuanya naik ke mana? Kepada Allah, para jamaah sekalian. Karena semua urusan kembalinya kepada Allah. Kemudian Rabb ini yang mentakdirkan segala takdir. Kemudian yang menentukan waktu-waktu, yang mengatur segala takdir semuanya, tanpa ada yang bisa mencegahnya, para jamaah sekalian. Dan juga yang menjaga segala sesuatu supaya tidak begini dan tidak begitu, dan menjaga segala maslahat-maslahat, para jamaah sekalian. Yang intinya rububiyahnya Allah, para jamaah sekalian, untuk alam ini mencakup semuanya tanpa ada yang luput, para jamaah sekalian. Makanya Allah yang mengatur semua makhluk, para jamaah sekalian. Entah dia memberikan nikmat ataupun menciptakan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kekuasaannya, ataupun memberikan kebutuhan-kebutuhan hamba yang mereka butuhkan, dan begitu seterusnya, para jamaah sekalian. Ini Allah, ini Rabb, para jamaah sekalian. Lalu pertanyaannya, kalau sudah demikian kenyataannya, pertanyaannya, layak tidak kita ini sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah, panjang Allah, hamba Allah, kalau disuruh beribadah menolak tidak? Kalau menolak sangat-sangat tidak layak, para jamaah sekalian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam hal ini ibadah apa? Mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Makanya tidak heran ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa yang paling besar. Ayyul dzambil a'zam? Dosa apa yang paling besar? Antaj'ala lillahi nisban wa huwa khalaqaka, kata Nabi. Engkau jadikan untuk Allah itu tandingan, sedangkan Allah yang menciptakan dirimu, pemilik dirimu, tuan dirimu.
Terus melayani siapa? Selain Tuhan begitu. Sopan tidak, sangat-sangat tidak sopan. Layak tidak, sangat-sangat tidak layak para jamaah sekalian. Makanya Allah mengatakan ana rabbukum fa'buduni. Perintah ini para jamaah sekalian dalam Al-Anbiya, surat Al-Anbiya. Aku ini Rabb kalian kata Allah, maka ibadahilah aku. Allah tidak mengatakan ibadahilah aku dan selain aku, tidak. Tapi ibadahilah aku kata Allah di sini. Perintah itu hukumnya wajib, ya wajib para jamaah sekalian. Kemudian dalam surat Al-Baqarah yang terkenal, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum walladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bisa dibaca Al-Baqarah 21 22 ini. Ini adalah perintah yang tercantum dalam mushaf Al-Qur'an. Kemudian larangan pertama yang tercantum dalam mushaf Al-Qur'an. Perintah pertama apa? U'budu rabbakum, ibadahilah Rabb kalian. Siapa yang ditunjuk untuk beribadah? An-nas. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Kemudian di akhir ayat yang 22 atau 23, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini larangan pertama. Jangan jadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan, sedangkan kalian tahu. Apa maksudnya tahu? Secara fitrah kita ini tidak ada yang memiliki kita kecuali Allah. Semuanya kita ini akan kembali kemana? Kepada Allah. Amat-amat layak kalau kita menyimpang untuk beribadah kepada selain Allah. Para jamaah sekalian, makanya kembali kepada makna ilahiyah tadi para jamaah sekalian, kesimpulan yang barusan kita sampaikan, rububiyahnya Allah mengantarkan kepada peribadahan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Musa para jamaah sekalian mengatakan kepada siapa? Fir'aun. Nabi Musa orang bertauhid. Tentu saja beliau orang bertauhid karena beliau paling paham tentang Allah. Makanya apa kata beliau? Wa yadharuka wa alihatak. Dia Musa meninggalkan kamu Fir'aun dan meninggalkan Tuhan-Tuhanmu. Jadi Nabi Musa ini tidak mau ada kesyirikan para jamaah sekalian. Ditinggalkan oleh Nabi Musa. Alihatak. Nah, kata-kata alihatat ini, alihah ini adalah bentuk banyak dari satu. Misalkan dalam bahasa Arab namanya jamak ya. Misalkan pulpen namanya kolam. Kalau disebutkan pulpen namanya aklam. Nah, kalau Tuhan ilahun tadi kita sebutkan. Kalau Tuhan alihah itu jamaknya. Kalau bahasa Inggris plural ya, menjadi banyak begitu. Makanya jelas di sini Nabi Musa para jamaah sekalian mengatakan apa? Meninggalkan kamu Fir'aun dan meninggalkan Tuhan. Berarti banyak Tuhan di sini para jamaah sekalian. Jadi kesyirikan itu terjadi? Jawabannya iya, terjadi para jamaah sekalian. Kenapa? Ini adalah misi terbesar siapa? Iblis para jamaah sekalian. Karena mengalihkan fitrahnya kita sebagai hamba ini. Fitrah kita semua kita mengatakan Allah Tuhan kita. Cuma dalam perjalanan karena subhanallah musuh terbesar kita yaitu iblis, sehingga akhirnya kebanyakan manusia menyimpang dari fitrahnya. Makanya harus kita ingat sebuah doa dalam surat Al-Fatihah sendiri yang sering kita baca. Iyyaka na'budu para jamaah sekalian. Hanya kepadamu lah kita beribadah. Bentuk kata-kata kalimat ini mengandung pengertian pembatasan dalam bahasa Arab. Pembatasan. Sebagaimana kalau ada seseorang mengatakan
kami beribadah kepada engkau. Misalkan ada orang mengatakan kami beribadah kepada engkau. Apakah kata-kata ini mengandung pengertian pembatasan? Tidak, para jemaah sekalian. Iya, saya beribadah kepada kamu, bisa saja saya juga beribadah kepada selain kamu, begitu. Jadi begitu luar biasa ayat-ayat Al-Quran ini, para jemaah sekalian, untuk membatasi peribadahan tertuju kepada Allah, dibikin sebuah ungkapan yang mengandung makna pembatasan. Makanya dikatakan iyyaka na'budu, yaitu hanya kepadamu kita beribadah. Yaitu objeknya didahulukan penyebutannya. Iyyaka ini adalah yang diibadah itu disebut duluan, supaya dia menjadi spesial, khusus untuk diibadahi saja kepada dia. Bisa kita pahami? Kita dapati, sayangnya begitu perjamaah sekalian, makna yang benar ini banyak sekali disimpangkan maknanya dari makna aslinya. Makanya mereka menganggap kalau kita meminta kepada selain Allah, misalkan minta wasiat atau minta syafaat kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia, itu tidak menjadi masalah selama kita tidak meyakini orang yang ada dalam kuburan ini dia menciptakan, dia menghidupkan, dia mematikan. Masalah tidak? Tentu saja bermasalah para jamaah sekalian. Selama kita tidak meyakini dia ini bukan yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, kalau saya minta syafaat kepada dia, maka enggak ada masalah. Karena dia sebagai sebab saja katanya. Makanya ada orang yang minta jimat misalkan, selama dia tidak meyakini jimat ini yang mendatangkan manfaat, menghilangkan mudarat, selama itu boleh-boleh saja. Ini menyimpangkan makna dari makna aslinya. Kesimpulannya mereka mengatakan bahwasanya kesyirikan itu terjadi kalau berkenaan dengan rububiyah Allah, perbuatan Allah. Anda akan jadi seorang musyrik, kata mereka, kalau Anda meyakini ada yang menciptakan selain Allah, kalau Anda meyakini ada yang menghidupkan selain Allah, kalau Anda meyakini selain Allah ada yang bisa mematikan. Pertanyaannya, kalau ditanya dalam dari hati ke hati, jujur saja, ada enggak selain Allah menciptakan? Fitrah kita mengatakan dia ada. Saya menghidupkan selain Allah, dia ada. Meskipun dia belum masuk Islam lah sudah, atau tidak mengetahui adanya Tuhan, paling tidak fitrahnya mengatakan bahwasanya tidak ada selain Allah yang menciptakan. Tetapi yang membuat terjadinya kesyirikan adalah dalam masalah uluhiyah tadi. Itu mereka menyimpangkan ibadah kepada selain Allah. Bisa kita memahami masalah ini para sekalian? Makanya para sekalian, definisi yang salah ini sehingga sebagian orang menyatakan selama masih meyakini yang mencipta hanya Allah, maka tidak syirik. Yaitu selama tidak memberikan nilai rububiyah kepada yang diibadahi, maka tidaklah terjerumus dalam kesyirikan. Akibatnya sebagian mereka mengatakan apa perjalanan sekalian? Tidak mengapa meminta kepada batu atau pohon selama tidak meyakini bahwa batu dan pohon tersebut adalah Rabb yang menciptakan.
Meskipun perbuatan ini merupakan perbuatan sia-sia, namun tetap tidak bisa dikatakan sebagai kesyirikan. Ini akibatnya kalau salah paham. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Humaini, apa kata Al-Humaini? Fatalabul hajati minal hajari awis sakhri laisa syirkan wa in yakun amalan batilan. Maka meminta hajat kepada batu bukanlah kesyirikan meskipun merupakan perbuatan yang sia-sia. Tahu diri ini tidak manfaat. Lagu apa gawe? Karena salah paham dari pengertian kesyirikan. Syirik kata mereka dalam masalah rububiyah, padahal bukan itu. Tidak dikatakan syirik perbuatan sebagian orang yang meminta kepada penghuni kubur atau beristighosah kepada mayat, meskipun meminta perkara-perkara yang tidak ada yang mampu mengerjakan kecuali Allah, misalkan menghidupkan, mematikan, dengan syarat tidak meyakini bahwa mayat-mayat tersebut menciptakan, akan tetapi hanya meyakini mereka adalah sebab. Adapun jika sekedar diibadahi tanpa meyakini memiliki rububiyah, maka tidak syirik. Kelaziman dari perkataan ini adalah berdoa kepada selain Allah, memakai jimat, pergi ke dukun dan lainnya bukanlah perbuatan syirik jika hanya dianggap sebab. Dengan demikian mereka membawa sebuah nas-nas yang menyatakan bahwa ibadah kepada selain Allah kesyirikan jika meyakini ada selain Allah yang mencipta. Maka menurut mereka para jamaah sekalian, hadis tentang terlaknatnya orang yang menyembelih kepada selain Allah hanya dihukumi syirik jika meyakini ada pencipta selain Allah. Sedangkan hadisnya jelas. Man zabaha li ghairillahi la'anallahu afwan. Man zabaha li ghairillahi faqad asyraka. Ini hadis pertama. Hadis kedua, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Ini kata mereka tidak jadi syirik, tidak ada laknat selama kita meyakini Allah yang menciptakan. Tidak apa kita menyembelih selama Allah yang kita yakini Dia yang hanya yang menciptakan. Kemudian tentang syiriknya sekelompok manusia yang meminta perlindungan kepada sekelompok jin. Dalam surat Al-Jin jelas disebutkan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sebagian manusia meminta pertolongan pada sebagian golongan jin. Akibatnya mereka tidaklah menambah kepada mereka kecuali kelemahan para jamaah sekalian. Ini masalah seperti ini sangat-sangat merata pada jamaah sekalian. Banyak, makanya para jamaah sekalian karena salah kaprah, salah memahami tentang tauhid, maka tidak masalah selama kita tidak meyakini bahwasanya jimat ini dia yang memberikan manfaat, dia semua sebab saja. Apakah demikian? Kita baca sebuah ayat para jamaah sekalian. Kisahnya Nabi Ibrahim sedikit lagi, afwan. Apa kata Allah dalam surat Asy-Syu'ara ya? Watlu alaihim naba Ibrahim. Bacakan kepada mereka kisahnya Nabi Ibrahim. Il qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, kepada kaumnya, apa kata Nabi Ibrahim? Apa yang kalian ibadahi itu? Qalu na'budu asnaman. Kita ini beribadah kepada patung-patung. Fanadhallu laha akifin, dan kita terus giat senantiasa beribadah kepadanya. Qala hal yasma'unakum idh tad'un. Apa kata Ibrahim? Apakah mereka ini patung-patung ini mendengarkan kalian ketika kalian berdoa? Au yanfa'unakum au yadurrun. Apakah memberikan manfaat juga ataupun berikan mudarat? Qalu, mereka jawab apa?
Bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Oh, kalau begitu bukan seperti itu. Cuma kata mereka, kita ini sudah dari asal muasalnya, dari sananya. Dari mana kita dapatkan hal seperti ini? Dari nenek-nenek moyang kita. Mereka sudah turun-temurun melakukannya. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. Apa kata Ibrahim? Coba perhatikan lagi apa yang kalian kerjakan ini, apa yang kalian ibadahi, perhatikan baik-baik. Antum wa aba'akum al-aqdamun, juga apa yang dikerjakan oleh nenek-nenek moyang kalian yang terdahulu. Fa innahum aduwwun lin. Aku nyatakan, kata Ibrahim, mereka ini musuh bagiku kecuali satu. Bukan musuh. Siapa? Rabbal alamin, yaitu Allah sebagai Rabb al-alamin. Siapa Allah? Alladzi khalaqani, yang menciptakanku, fahuwa yahdini, memberikan aku petunjuk, walladzi huwa yut'imun, Allah berikan aku makan, wa yasqini, memberikan aku minum, wa idza maridtu fahuwa yashfini, jika aku sakit Allah memberikan obat yang menyembuhkanku, walladzi yumituni tsumma yuhyin, Allah yang apa? Mematikanku dan yang menghidupkanku, membangkitkanku nanti. Jadi perhatikan para jemaah sekalian, Ibrahim bertanya kepada kaumnya, apakah sesembah-sembahan kalian ini, kata Nabi Ibrahim, bisa memberikan manfaat dan mudarat? Mereka nyatakan ini tidak bisa. Cuma ini adat kebiasaan kita sejak dulu, digawe ataupun dilakukan oleh nenek moyang kita. Apakah ini tidak menyebabkan mereka jadi musyrik pada jemaah sekalian? Karena sebab salah paham selama mereka meyakini Allah yang menghidupkan, yang meyakini, yang mematikan. Ini jelas Al-Quran menyatakan mereka musyrik. Makanya Allah lanjutkan untuk membantah anggapan mereka. Afwan sedikit lagi. Qalu ma fa'ala hadza bi ahlina innahu laminadh zalimin. Kan kisahnya Nabi Ibrahim, patung-patung itu semuanya dirobohkan oleh Ibrahim kecuali satu patung, patung yang paling besar. Ya. Tidak ada, kata mereka, yang melakukan ini kepada patung-patung kita kecuali orang yang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ada satu pemuda yang kita dengar namanya Ibrahim. Mungkin dia yang melakukan ini. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Datangkan Ibrahim, seret dia ke sini di depan halayak ramai. La'allahum yashhadun, agar mereka semuanya menyaksikan. Qalu, kemudian setelah Ibrahim ada, para jamaah sekalian, mereka katakan kepada Ibrahim untuk mengadili Ibrahim, ha anta fa'alta hadza bi alika Ibrahim, engkau yang melakukan ini, yang merusak patung-patung kita ini semuanya. Qalu bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kalau kalian berpikir ada satu ini yang masih utuh, yang tidak rusak, dia tanya itu. Jika kalian menganggap dia bisa bicara, yang satu ini yang paling besar ini. Faraja'u ila anfusihim faqala innakum antumuz zalimun. Tsumma nukisu ala ru'usihim. Dalam hati mereka ini benar kata Ibrahim, tidak mungkin patung ini yang merusak. Maka kalian orang-orang zalim menyakiti diri kalian sendiri. Makanya mereka tertunduk lesu melihat jawaban Fir'aun, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Apa kata mereka? Engkau lebih tahu Ibrahim, mereka ini patung ini sejatinya, apalagi yang besar ini, tidak bisa bicara, apalagi berbuat menghancurkan patung-patung yang lain. Wala fata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Oleh karena itu, apa yang kalian kerjakan sekarang, beribadah kepada mereka patung-patung ini yang tidak memberikan manfaat ini dan tidak memudaratkan kalian ini, apakah layak yang kalian
lakukan ini. Ufil lakum wa lima ta'budu min dunillahi afala ta'qilun. Apa kata Fir'aun? Celaka oleh karena itu kalian ini. Dan apapun yang kalian ibadahi sekarang ini adalah sebuah kecelakaan besar. Apakah kalian tidak memiliki akal sama sekali? Jadi dari sini para jamaah sekalian, jadi mereka nyatakan sendiri sesembahan-sesembahan itu, sebab-sebab itu adalah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tapi mereka salah paham. Selama mereka melakukan ini, tidak meyakini bahwa itu memiliki sifat rububiyah, misalkan menciptakan, maka sah-sah saja. Ini bukan kesyirikan kata mereka. Tapi kesimpulannya adalah salah menurut Al-Quran dan hadis sekalian. Saya kira cukup. Semoga ada manfaatnya. Sekedar untuk muzakarah, untuk saling mengingatkan. Sebenarnya materi ini sering kita jumpai, sering kita dengar. Tapi yang namanya manusia bisa salah, juga lupa bagaimana sekalian. Untuk sering-sering kita mendengar masalah besar ini, yaitu agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan. Ini diambil dari dua nama, yaitu Allah dan Ar-Rabb. Jadi konsekuensinya tidak melakukan kesyirikan, karena kita mengimani dua nama Allah, yaitu Allah dan Ar-Rabb, yang memiliki arti yang paling hak dan layak untuk diibadahi pada jamaah sekalian. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum.